Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman yang menghadiri Zoom pada pagi ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2, saya sebagai host Putri Dwi Merida, Nita Ayu Susanti sebagai show host, Melisa Dwi Vetika Sari sebagai admin, moderator pertama yaitu Luli Mailanda, moderator kedua yaitu Nabila Fernanda Suci. Pada hari ini, kelompok saya akan mempresentasikan diskusi pelajaran Bahasa Indonesia bab 2. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Luli Mailanda. Untuk Luli Mailanda, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu mengungkapkan kritik lewat senyuman. Pada bab ini, kita akan belajar tentang memahami teks anekdot sebagai salah satu cara dalam menyampaikan kritik dan membuat teks eksposisi berdasarkan hasil penelitian untuk menyampaikan kritik sosial. Teks anekdot tersebut dapat berupa teks tertulis, audio, maupun grafik. Pertama yaitu mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Kemudian dilakukan seorang di atas panggung komika. Orang yang melakukan lawakan tunggal menyampaikan sebuah topik dengan cara bermonolog. Melalui lawakan tunggal tersebut, seorang komika berusaha mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, baik berupa kritik sosial yang berdasarkan penelitian maupun kegelisahan diri. Suatu teks anekdot tersebut dibentuk oleh orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh dan gambar tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. 2. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh pada ini. Penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Terakhir, evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai bagian koda. Kedua yaitu menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Salah satu jenis sumber bacaan yang dapat digunakan dalam menyampaikan kritik sosial adalah berita. Berita merupakan salah satu jenis teks eksposisi. Lanjutan, di sini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 1 yaitu menjelaskan tentang ponsel mencandu, menceritakan tentang seorang anak yang kecanduan bermain ponsel. Gambar 2 menjelaskan tentang pasien lupa orang tua karena kecanduan ponsel. Ketiga, menjelaskan pasien anak kecanduan ponsel bertambah di RS Jiwa Solo. Ketiga yaitu menggunakan kaidah kebahasaan untuk menyampaikan kritik. Pertama, pernyataan retoris. Apakah kalian pernah mendapatkan pertanyaan yang sudah jelas jawaban? Itulah yang dinamakan pernyataan retoris. Pernyataan retoris bisa dijawab oleh penanyanya itu sendiri. Kedua yaitu majas sindiran. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuan dari majas sindiran adalah meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Majas sindiran tersebut dibagi menjadi 3 macam yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Contohnya, sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin pergi liburan. Jangan mimpi. 3. Kata kerja material. Teks anekdot banyak menggunakan kata kerja material, yakni kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Contohnya, melintas, melihat, mendengar. Keempat, yaitu menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, anekdot merupakan salah satu cara untuk menyampaikan kritik terkait fenomena sosial yang terjadi. Pengertian teks eksposisi yaitu laporan. Pengertian teks eksposisi laporan adalah teks yang menyampaikan sebuah gagasan atau temuan berdasarkan hasil sebuah penelitian atau peristiwa yang terjadi. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama yaitu tentukan topik fenomena sosial yang akan gali lebih dalam. Kedua, tentukan siapa atau apa yang akan menjadi responden atau sumber penelitian kalian. Ketiga,
Rumuskan hal-hal yang ingin kalian ketahui dari topik yang pilih dalam bentuk pernyataan. Keempat, yaitu tentukan cara pengembalian data. Kelima, kumpulkan data sesuai dengan cara pengembalian data yang telah dipilih. Keenam, olah data yang telah didapat. Ketujuh, sajikan data kalian dalam bentuk teks eksposisi laporan. Teks disajikan dengan struktur sebagai berikut, yaitu 1. Pernyataan pendapat. 2. Argumen atau hasil penelitian. 3. Penegasan ulang atau simpulan. Melanjutkan pesan dari Luli Mailanda. Menyajikan komik potongan atau komik strip. Menulis teks anekdot dan dengan informasi yang valid dalam bentuk media kreatif, selain dalam art disampaikan gambar, salah satunya melalui komik. Pada bagian sebelumnya, kalian sudah melihat beberapa contoh komik yang memuat unsur hormon sekaligus kritik. Ada berbagai jenis komik, salah satunya yang sering digunakan adalah komik potongan atau komik strip. Ikutilah langkah-langkah berikut untuk membuat komik potongan. 1. Tentukanlah cerita yang akan kalian tuangkan dalam komik tersebut. 2. Ubah cerita yang kalian miliki ke dalam naskah komik. 3. Buatlah sketsa gambar. 4. Setelah yakin dengan sketsa yang sudah dibuat, kalian dapat menebalkan warna dan mewarnai sketsa itu hingga menjadi komik yang utuh. F. Menampilkan lawakan tunggal secara santun. Kali ini kalian akan membuat naskah lawakan tunggal. Sebelum membuatnya, pahamilah beberapa istilah yang terdapat dalam naskah lawakan tunggal berikut. 1. Step up. Step up merupakan bagian tidak lucu yang berperan sebagai pengantar lelucon yang disampaikan. 2. Punch atau punchline merupakan bagian yang mengandung unsur hormon dan seharusnya mengundang tawa penonton. 3. Beat. Sepasang kesatuan step up dan punch yang membahas satu subtema disebut dengan beat. 4. Rule of Dare. Rule of Dare merupakan sebuah cara untuk mengundang tawa penonton. Anekdot atau lawakan tunggal mengandung unsur kritik. Kritik yang disampaikan harus santun tanpa menggunakan kata-kata kasar. Penggunaan kata maaf atau permisi tidak dilarang dalam menyampaikan lawakan tunggal, terlebih saat akan mengkritik orang yang ada di depan kita. Latar belakang penulis memengaruhi tulisan yang dibuatnya, termasuk novel. Latar belakang penulis yang dapat memengaruhi cerita dapat berupa latar belakang budaya, pendidikan, ekonomi, maupun sosialnya. Contohnya, pengaruh latar belakang pendidikan, hobi, dan pekerjaan Doni di Dirgantoro dapat kita lihat pada karyanya. Lanjut, kalian dapat menggunakan novel-novel berikut untuk dianalisis. 1. Khutbah karya Ahmad Jamzuri. 2. Gadis Pantai karya Pramedia Anantatur. 3. Pertemuan Dua Hati karya N.H. Dini. 4. Lembata karya F. Rahardi. Latar belakang penulis dalam novel. Pertama, identitas buku, yaitu penulis, tahun terbit, judul, penerbit, dan jumlah halaman. 2. Latar belakang pengarang yang muncul, yaitu budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Kutipan dalam novel yang menggambarkan latar belakang penulis. Refleksi. Merefleksikan apa saja yang telah dipelajari dan bagian-bagian mana saja yang sebelum terlalu dikuasai agar dapat menemukan solusinya. Hitunglah persentase penguasaan materi kalian dengan rumus berikut. Jumlah materi yang kalian kuasai atau jumlah seluruh materi 100%. Pertama, jika 70-100% materi di atas sudah dikuasai, kalian dapat meminta aktivitas pengayaan kepada guru. 2. Jika materi yang dikuasai masih di bawah 70%, kalian dapat mendiskusikan kegiatan remedial yang dapat dilakukan dengan guru. Sekian penjelasan saya dari saya dan Luli Mailanda. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk melengkapi presentasi hari ini, saya akan membuka sesi tanya jawab yang mana kalian bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai bab 2 bahasa Indonesia. Silahkan untuk yang bertanya. Yang dimaksud
Lawak tunggal atau komedi tunggal itu apa? Silahkan untuk dijawab. Nabila atau Luli Mailanda dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Laili. Lawak tunggal atau komedi tunggal merupakan penyajian lawaknya dilakukan seorang diri atas panggung komika. Orang yang melakukan lawakan tunggal menyampaikan sebuah topik dengan cara bermonolog. Terima kasih atas jawabannya, Nabila Firnanda. Untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silahkan anggota kelompok lainnya jika ada yang ingin bertanya. Berbahagia, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di para pembicara ini. Kami selaku pembawa acara beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan peserta yang sudah bergabung secara virtual di Zoom ini. Baiklah, kalau begitu saya Mita dan rekan saya Mei pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Kita berjumpa dalam video berikutnya. Sampai jumpa, tangan. Terima kasih telah menyimak video ini.